Salam sejahtera bagi kita umat yang dikasih Tuhan. Gema kabar baik menyapa kita hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 14 menjadi dasar renungan kita. Pada ayat pertama dan kedua, firman Tuhan mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tema renungan kita hari ini berdasarkan renungan santapan harian adalah menjadi bebal atau benar. Saudara, ada pepatah mengatakan, setiap kali telunjuk menunjuk orang lain, 3 jari lain menunjuk kepada diri sendiri. Dan hal ini mengajari kepada kita, memang terkadang umat manusia lebih mudah dan kemudian mengarahkan kesalahan pada orang lain. Tapi sesungguhnya ada begitu banyak kesalahan yang terjadi pada diri sendiri. Saudara, ini mengajari kita untuk tidak cepat menghakimi sesama. Saudara, saat membaca ayat pertama dalam Mazmur 14, kita mungkin dengan cepat mengangkat jari penghakiman kepada sekelompok orang. Orang-orang bebal memang bersalah karena mereka menyangkali keberadaan Allah. Namun ayat-ayat berikutnya mengejutkan dengan fakta bahwa sesungguhnya ternyata kita semua sama seperti orang bebal yang lain. Semua manusia memang telah menolak Tuhan, menyeleweng dan bahkan kerap berlaku bejat. Saudara, pemazmur kemudian memperlihatkan dikotomi. Pada satu sisi terdapat orang-orang bebal, yaitu pelaku kejahatan dan kekejaman yang akan gentar di hadapan Tuhan. Dan pada sisi yang lain ada orang-orang benar yang disertai dan dilindungi Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah, bila semua manusia dikatakan telah berdosa, siapakah orang-orang benar ini? Mereka adalah umat yang dibenarkan Tuhan secara cuma-cuma. Mereka dibenarkan oleh iman dalam janji keselamatan Allah. Kini di sisi manakah kita berdiri saat ini? Apakah kita termasuk kelompok orang bebal atau orang benar? Saudara, janji dan peringatan di dalam Mazmur ini seharusnya mendorong kita untuk mengambil pilihan yang tepat, berintrospeksi diri, dan kemudian memandang bagaimana sesungguhnya kita. Orang-orang benar senantiasa dilindungi Tuhan, tetapi para penindas dan pelaku kejahatan menerima ganjaran hukuman, bahkan sewaktu mereka masih hidup di bumi. Sayangnya, banyak orang lebih tertarik untuk menikmati hasil dari barangkali menindas orang lain. Kerap kita bisa melihat ada beberapa orang yang memeras dengan memanfaatkan profesinya, bahkan sebagai abdi negara. Mungkin juga ada pengusaha yang memanipulasi pasar, harga pasar, untuk memaksa konsumen membayar lebih tinggi. Mungkin juga ada pula aparat yang meminta komisi-komisi ilegal dari korban kejahatan. Dan ini dilakukan adalah oleh orang-orang yang bebal. Mari kita belajar dan mengintrospeksi diri kita. Saudara, firman Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Ini bukan saatnya untuk mengangkat satu jari dan menunjuk, melainkan untuk melipat jari untuk berdoa dan mengaku di hadapan Tuhan. Ia akan memulihkan keadaan orang yang bertobat dan mengakui dosanya, dan kemudian hidup dalam kebenaran-kebenaran, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang rajin berbuat baik, dan dari situ
menjadi pribadi yang memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pimpinan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Bahkan Engkau kiranya mau terus mengingatkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, melakukan yang baik dan benar. Tuhan kiranya yang menyertai kami dalam segala hal yang harus kami jalani, kami lakukan. Bahkan Tuhan tolong kami ketika kami harus menghadapi begitu banyak hal dan tantangan dalam hidup kami ini. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.